Supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung kepada guru dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak kepada murid. Rangkaian supervisi akademik ini digunakan untuk mendorong ruang perbaikan dan pengembangan diri guru di sekolahnya. Supervisi akademik dilakukan dengan percakapan coaching. Adapun kompetensi inti yang harus dimiliki coach dalam melakukan supervisi terdiri dari: yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence. Kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coachee atau di dalam coaching disebut sebagai coaching presence, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Kedua, mendengarkan aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Dalam percakapan coaching, fokus dan pusat komunikasi pada diri coachee sebagai mitra bicara. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan seorang coach diharapkan menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coachee, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, dapat mendorong coachee untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi. Percakapan coaching yang sering dilakukan oleh supervisor yaitu menggunakan alur tirta. Alur tirta terdiri dari yang pertama adalah tujuan. Tahap awal di mana kedua belah pihak, coach dan coachee, menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Seorang coach menanyakan kepada coachee tentang sebenarnya tujuan yang ingin diraih oleh coachee. Yang kedua adalah identifikasi. Coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Yang ketiga adalah rencana aksi. Rencana aksi ini merupakan pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Yang keempat adalah tanggung jawab, membuat komitmen atas hasil yang ingin dicapai untuk langkah selanjutnya. Mana kabar Ibu hari ini? Sehat? Alhamdulillah Bu Deni sehat. Gimana perjalanan Ibu dari sekolah, lancar Bu? Lancar. Jadi gimana Bu pertemuan kita hari ini? Apa tujuan dari coaching yang akan kita lakukan? Nanti kita kan waktu penyampaian nanti ya di kelas, materi kita hari ini kan tentang pemilih pemula dalam berdemokrasi ya. Jadi supaya ini materi ini bisa dipahami anak, jadi makanya kami nanti memilih untuk mensimulasikanlah praktek berdemokrasi ini seperti apa gitu kan. Jadi supaya anak-anak mampu mendemonstrasikan pelaksanaan pemilu sebagai wujud dari demokrasi. Kira-kira tercapai tidak ya pelaksanaan ini simulasi karena durasi waktu kan panjang ya. Terus mekanismenya juga panjang. Terus tentang media gitu ya. Yang sarana kita siapkan juga banyak. Saya ragu apakah harus minjam ke KPU dulu gitu kan. Kalau minjam tuh ada prosedurnya, nggak gampang pula kayak kita minjam kan. Ada surat masuk dulu ke sana, minjam peraga gitu kan. Kira-kira apa langkah yang akan Ibu lakukan supaya Ibu bisa menerapkan simulasi tadi ke siswa sehingga tujuan pembelajaran Ibu tercapai? Karena mekanismenya kalau dilihat yang Ibu sampaikan tadi panjang gitu ya Bu ya. Iya, ini kan nanti di waktu PBM ini rasanya memang agak sulit ya, agak sulit kita mempraktekkannya ini. Kalau yang sebenar-benarnya kan agak sulit panjang dari mulai tahapan calon, terus menyiapkan sarananya, terus kepanitiaannya kan ditentukan dulu sebelum kita praktek. Terus nanti sampai nanti ke atribut yang lain-lain kan. Jadi ini
sampai terakhir nanti penghitungan suara kan harus komplit. Kalau kita simulasi itu harus nanti nampak terpilih siapa calon kita yang dipilih oleh siswa gitu kan, kalau kita mau mensimulasikan. Jadi kami usahakanlah gimana caranya supaya ini tercapai. Jadi dengan PPM kita ambil 2 jam pelajaran, atau kita bisa minta bantu sama teman, jam PPM-nya kita ambil 1 jam, agar simulasi ini memang terlaksana dengan baik gitu kan. Kita apa namanya nih, untuk semua sarananya kita berdayakanlah dari sekolah semuanya gitu. Dari yang Ibu sampaikan tadi juga, karena simulasi berarti ada kotak suaranya ya Bu ya? Ya, kotak suara, ada panitianya, ada mungkin bakal calonnya, ada yang apa itu namanya Bu? Sebagai penanda pemilih yang kita setelah mereka mencoblos, mereka ditandai dengan tapi kami pakai ini aja, karena memakai dari sekolah ya, tidak membeli tinta, kami pakai tinta spidol aja Bu. Oh iya bagus. Tinta spidol aja kita pakai. Kalau yang bagian kotak suaranya apa yang akan Ibu lakukan? Untuk media itu rencananya dari kardus bekas aja Bu. Kardus bekas bagus juga kardus itu. Indomie nanti kita bungkus rapi mungkin. Iya bagus juga. Kita kasih atribut lah, kasih merek ini menandakan kalau ini bilik suara, ini kotak suara. Jadi rencananya kan nanti biliknya tuh 2 saja. 2 saja ya bilik suara. Nanti dari kardus bekas saja. Terus untuk atribut yang lain seperti untuk poster paslon itu nanti anak-anak mendesain. Anak-anak yang mendesain. Ya, desainnya nanti kita rencananya kan di sekolah kan ada printer. Iya. Kertas juga kita bisa minta sama kartu usaha. Jadi anak-anak tidak dipungut biaya lah Bu. Jadi sekolah semua lah kita pakai printer sekolah. Seperti itu. Jadi diberdayakan aset yang ada ya Bu ya. Di sekolah aja semuanya. Nah, cuman anak-anak nanti mendesain seperti apa surat suara, seperti apa kita bikin poster yang bagus supaya terlihat menarik gitu kan. Nah, itu anak-anak mendesainnya. Kalau dari kegiatan tadi itu ya Bu ya, sepertinya ada kegiatan di luar juga ya Bu. Sebagai kan namanya simulasi nanti siswa mungkin ada yang di luar mungkin ya Bu ya, karena namanya juga memilih karena bagaimana cara Ibu mengantisipasi supaya siswa kita tetap tertib, suasananya masih tetap kondusif? Apa yang akan Ibu lakukan? Jadi kami kan ada kalau pemilihan seperti di TPS itu kan ada linmasnya gitu ya. Jadi anak-anak nanti semuanya ada peran. Ada peran, ada sebagai ketua KPPS, ada wakilnya. Nanti kan KPPS itu kan ada sampai 7, 1 sampai 7. Jadi yang 1 sebagai ketua, yang 2 sebagai administrasi mungkin ya, mereka datang membawa KTP atau surat suara. Nanti kan mereka mendaftar dulu gitu ya, seperti layaknya pemilu gitu. Nanti tapi mereka nanti kan kalau mau yang seperti apa langsung mereka kan nanti di tanggal 27 gitu kan, 27 November. 27. Nah, jadi ini momennya tepat juga bagi mereka untuk mensimulasikan. Dari keraguan Ibu tadi, Ibu sudah menemukan rencana-rencana yang akan Ibu lakukan supaya tujuan pembelajaran ini tercapai ya Bu ya. Tercapai. Dari dengan kotak suara, ada kotak suara, bilik suara juga, ada dengan tinta. Ada lagi itu yang kami pinjam dari sekolah juga. Iya, apa itu Bu? Itu kokarde. Kokarde. Oh iya, bagus juga untuk menandakan. Maka tuh kan beda lah dengan dia kan ada mereka nih sebagai KPPS lah itunya ya. KPPS 1, 2 sampai 7. Jadi mereka kan emang dikasih peran mereka masing-masing. Ada perannya sebagai paslon gitu ya. Ada sebagai panitia KPPS, ada linmas, ada untuk itu tanda untuk memberikan tanda sebagai udah memilih itu kami siapkan dari sekolah lah semuanya. Sarana sekolah aja kita pakai. Nah, dari barang-barang yang bekas kita berdayakan sebagus mungkin lah untuk bilik suara dan kotak suara. Jadi memberdayakan apa yang ada di sekolah, aset yang ada tersedia di sekolah itu
merupakan solusi yang bagus itu Bu, rencana yang bagus yang akan Ibu terapkan. Nah, kira-kira kapan akan Ibu laksanakan? Kami cari waktu dulu, tapi rencana sebenarnya tanggal 23 September Oh iya, 2024. 2024. Di hari Senin. Di hari Senin ya, Bu? Iya, kita pakai jam keempat dan kelima. Jam keempat dan jam kelima. Iya. Nah, nanti apa penguatan-penguatan yang akan Ibu terapkan ke siswa dalam pelaksanaan PBM ini? Iya, tujuan pembelajaran. Setelah kita sampaikan tujuan PBM hari ini apa, terus mereka sudah simulasikan, sudah mempraktekkannya seperti apa layaknya pemilu yang sebenarnya, gitu kan. Tapi setelah mereka memilih, sudah terpilih calonnya, sudah kita hitung suaranya, mereka kayaknya puas gitu kan, merasa gitu seperti apa mereka yang melaksanakan mencoblos itu seperti apa. Jadi mereka rasakan, tapi itu kan baru simulasi. Kalau yang mau langsung itu nanti mereka harus berpartisipasi lah nanti di tanggal 27 November. Itu harapan kami. Baik Bu, sepertinya rencana ini sangat bagus sekali, akan Ibu terapkan nanti. Mudah-mudahan kita ketemu nanti ya Bu di pas pelaksanaan simulasinya nanti. Boleh.
Sekian saja acara kita pada siang hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Agak batuk aja sedikit. Agak batuk ya, cuaca kali ya Bu ya. Kadang Iya. hujan, kadang panas. Jadi gimana Bu perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran kemarin tentang simulasi pemilih bagi pemula? Setelah kita selesai praktek, kemudian dia Iya. saya senang lah gitu ya, Iya. puas gitu Mm-mm. apa yang sudah saya kasihkan ke anak. Jadi mereka dalam mengikuti itu antusias gitu kan. Antusias ya Bu ya. Ikut semua lah berpartisipasi. Berpartisipasi. Iya. Iya. Jadi bagaimana Bu tujuan pembelajaran Ibu, apakah tercapai? Secara itu apa namanya ya, kalau melihat dari tujuan pelajaran Iya. tentunya ya tercapai lah Bu Yanti. Kan Tercapai. tujuannya kan kita gimana peserta didik mampu mendemonstrasikan Iya. gitu ya, bermain peran dalam praktek berdemokrasi. Apalagi mereka rata-rata kan sebagai pemilih pemula. Jadi walaupun dia belum punya pengetahuan, makanya kita praktekkan masing-masing mereka nanti bisa berperan di situ, mainnya seperti apa, mereka sebagai ketua KPPS atau sebagai paslon. Dari yang pembelajaran kemarin, apa refleksi yang Ibu dapatkan? Jadi sebelum kita mulai praktek itu berarti kan saya harus pikir panjang juga dulu ya sebelumnya ya. Iya. Gimana caranya supaya praktek ini sukses gitu ya. Iya. Jadi kita harus ini dulu dengan anak-anak. Oke enggak kalau kita ini minggu depan kita praktek gitu ya, kita simulasikan caranya bagaimana di TPS itu gitu kan. Jadi kita harus mikir juga sarana seperti apa. Gitu. Saya waktu itu bingung juga gimana caranya ya untuk menyediakan sarana ini, kotak suara, bilik suara. Terus kalau kita ke KPU kan nggak mungkin pula ya, pasti kita ada prosedur. Iya ya. Bu. Terus saya ingatnya kalau kita pas dengan anak-anak ngomong, gimana kalau ini aja Bu, kita pakai kardus gitu kan. Nah kan kita bisa nanti dibaguskan lah seperti apa gitu kan. Oke juga kan. Nah jadi disiapkanlah kardus, terus kita sama tata usaha gitu ya, kita pinjam untuk kartunya. Terus untuk yang tinta kita manfaatkan aja tinta itu tinta spidol ya Bu ya. Untuk pertanda aja kan bagi mereka sudah mencoblos. Terus untuk sarana lainnya pokoknya dari sekolah lo berhenti, pokoknya apa yang ada aja kita yang ada ya Bu ya. Jadi berarti Ibu memanfaatkan apa yang ada, itu bisa menekan biaya juga ya Bu ya. Jadi siswa kita nggak ada mengeluarkan biaya sedikit pun untuk perlengkapan simulasinya. Ya, cuman ini aja mereka sudah mendesain. Sekolah kan kita ada printer. Kita printer lah untuk poster gitu ya, untuk surat undangan. Untuk apa tuh label Pokarde gitu kan. Nah, itu kita di sekolah aja. Jadi sangat efektif sekali ya Bu ya. Saya juga melihat siswa juga antusias ya Bu ya. Sangat antusias. Sangat antusias. Mereka menjalankan peran mereka masing-masing. Dan Ibu bilang kemarin waktu itu kan itu yang kita ragukan ya Bu ya, gimana keamanannya, apakah nanti kondusif. Ternyata di simulasi peran tersebut juga ada linmasnya juga. Dan terlihat memang aman gitu, siswa berbaris dengan tertib. Apa harapan Ibu ke depannya? Setelah kita simulasi ini, anak-anak kan paling tidak kan sudah punya pengetahuan, gitu ya, pengetahuan dasar.
sebagai pemilih pula itu seperti apa. Iya. Ya sebelumnya mereka nggak kenal gitu ya. Iya. Terus kita sudah sosialisasikan, kita demonstrasikan. Nah, mudah-mudahan nanti dia bersemangat nanti Iya. ikut berpartisipasi nanti di pilkada tanggal 27 November Tanggal nanti. 27 November ya Bu. Kita harapkan mereka itu memang ya harus datang ke TPS, jangan golput. Jangan golput Iya, ya Bu. karena satu suara kamu itu sangat berharga gitu. Kira-kira ada nggak Bu siswa yang menyampaikan saya nggak akan memilih? Oh ada. Ada. Bu, nanti saya nggak datang Bu, golput aja. Nah, dikasih pemahaman lah. Oh dikasih pemahaman di saat itu juga ya? Iya, jangan seperti itu. Kamu kan sebagai warga negara yang baik, yang Iya. sudah berumur 17 tahun, yang sudah berhak untuk memilih, ya harus datang ke TPS. Terus datang ke Jangan TPS. golput itu kan kita tidak ikut berpartisipasi namanya itu. Karena Iya. suatu suara itu sangat berharga, juga itu termasuk keputusan politik gitu Iya, kan. betul. Kita ini harus ikut berpolitik, jangan nggak berpolitik karena ke depan itu kita harus ini tergantung dari pilihan kita. Kalau kita pilihan salah nanti kita menderitanya juga 5 tahun gitu. Jadi berpemahaman langsung ya Bu. Iya, jadi mereka supaya semangat lah. Supaya semangat. Dan terlihat memang ya antusias ya Bu ya. Sampai saya melihat bakal calon yang nggak lolos pun coba menyampaikan suaranya juga. Iya, itu kan kita bermain peran boleh-boleh saja. Iya. Itu kan alami dan Iya. dalam pilkada itu seperti itu, pemilu pun seperti itu. Kalau kalah itu nggak siap, mereka mungkin mencari-cari celah lah. Iya. Gimana kok bisa kalah gitu kan. Tapi itu harus dibuktikan, nggak gampang gitu kan. Nggak gampang kita mengklaim kita harus menang, nggak gampang, itu ada prosedur gitu ya. Ada bukti dan saksi. Makanya nanti di TPS itu nanti kan kita juga siapkan ada saksi-saksi dari partai gitu kan. Nah, nanti kalau ada kesalahan nanti atau apa, itu kan mereka kan harus tahu tentang azas pemilu itu kan ada luber dan jurdil gitu ya. Jadi ada langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kalau mereka tadi sebagai panitianya tidak jurdil, nah nanti kan saksi melihat, nanti bisa dibuktikan, bisa dilaporkan. Iya, saya sangat tertarik sekali tuh Bu yang pas perhitungan suara. Yang bakal calon yang menang menyampaikan pendapat juga, yang kalah juga menyampaikan pendapat, tapi mereka sama-sama sportif menerima. Dan seperti yang Bu bilang, kalau memang menyanggah, mereka menerima segala aturan-aturan untuk bisa sampai tahap diskusi lah untuk memang kalau memang terbukti salah. Nah itu kan tadi ada tim juga gitu kan. Tim. Kita bisa laporkan, bisa ada bukti dan ada saksi. Bisa diproses nantinya. Gitu ya, Bu. Baik. Nah gimana Bu tindak lanjut Ibu ke depannya terhadap selesainya pembelajaran ini ya? Tindak lanjutnya tentunya bagi anak-anak yang kurang gitu ya, yang kurang paham, mungkin kita ada bimbingan khusus lah gitu ya, mendatangi mereka atau mengasih tahu mereka. Terus satu lagi mungkin setelah pembelajaran ini mungkin kita akan tayangkan Bu Denti seperti apa pemilihan yang sebenarnya. Gitu ya. Jadi bisa nanti kita evaluasi mana letak kurangnya, nanti kurang lebihnya seperti apa. Jadi mereka juga paham, oh ini loh Bu yang belum kita laksanakan gitu kan, yang kurang gitu ya. Jadi itu nanti mungkin di PBM selanjutnya Bu Denti. Kalau memberi penguatan ke siswa di dalam grup kelas bisa nggak Bu? Itu mungkin untuk seandainya pemilu besok. Itu ya saya harus juga Bu Denti, itu mungkin sebelum hari H-nya malam itu saya wanti-wanti ya grupnya masing-masing mereka itu supaya jangan kamu lupa gitu, besok kan tanggal 27 kita harus datang ke TPS memberikan suara, harus memilih, jangan golput. Saya ingatkan itu tugas saya begitu. Saya ingatkan mereka lagi. Baik Bu, terima kasih, semoga pembelajaran kedepannya sukses lagi ya Bu ya, dengan semua aksi peran ini. Mungkin lebih senang anak-anak seperti itu. Langsung praktek ya Bu ya. Terima kasih Bu. Iya sama-sama.
dan supervisi akademik yang dilakukan melalui percakapan coaching dengan alur Tirta, maka dapat disimpulkan yang pertama, guru merasakan senang dalam pembelajaran yang telah dilakukan karena tujuan pembelajaran yang ditetapkan tercapai. Hal ini ditandai dengan siswa antusias dan pada umumnya aktif dalam simulasi peran pada pelaksanaan pemilu. Yang kedua, guru mendorong siswa menggunakan media dengan memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Jadi, guru dan siswa tidak mengeluarkan biaya sedikit pun. Yang ketiga, guru memberi penguatan untuk memilih pada pilkada tanggal 27 November tahun 2024. Hal ini disampaikan guru pada kegiatan penutup waktu pembelajaran dan penguatan di WA Group sebelum pelaksanaan pemilu. Yang keempat, guru memberikan bimbingan khusus bagi siswa yang kurang berpartisipasi dalam simulasi peran ini. Yang kelima, guru menayangkan video untuk kegiatan pemilu yang sebenarnya dan mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan.